Ramadan, kita semua tahu ya, salah satu ibadah utama dalam Islam. Tapi, tahu nggak sih kalau sejarahnya itu punya beberapa rahasia yang, wow, cukup mengejutkan? Pernah kebayang nggak kalau perintah puasa ini tuh nggak selalu seperti yang kita kenal sekarang? Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Kita mulai langsung dengan pertanyaan ini. Benar nggak sih umat muslim di awal-awal Islam itu puasanya hampir sehari penuh? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget, dan inilah inti dari penelusuran kita hari ini. Oke, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Soalnya, puasa itu sendiri sebenarnya bukan hal yang baru loh di Islam. Ini adalah tradisi kuno yang udah dipraktekkan oleh para nabi jauh sebelumnya. Coba kita lihat deh, jejaknya itu panjang banget. Mulai dari Nabi Adam yang berpuasa untuk penyucian, terus ada Nabi Nuh yang berpuasa sebagai rasa syukur setelah diselamatkan dari banjir besar, sampai ke Nabi Musa. Jadi, kelihatan banget kan, puasa itu udah jadi bagian penting dari ibadah para utusan Tuhan sejak zaman dulu kala. Nah, sekarang kita fast forward nih ke masa awal-awal Islam dan kita lihat gimana praktek kuno ini akhirnya jadi salah satu pilar utama buat umat muslim. Jadi gini, pada awalnya puasa utama yang dijalankan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu bukan puasa Ramadan, tapi puasa Asyura. Ini adalah tradisi dari Nabi Musa, yaitu puasa di hari ke-10 bulan Muharram. Nah, untuk beberapa waktu, inilah puasa yang menjadi pusat ibadah bagi komunitas muslim di masa awal. Nah, disinilah titik baliknya. Sebuah wahyu turun yang mengubah segalanya. Seperti yang tertulis di sini, perintah ini secara spesifik mewajibkan umat muslim untuk berpuasa. Jadi statusnya berubah. Dari yang tadinya sebuah tradisi yang diikuti, menjadi sebuah pilar keimanan yang, ya, mutlak. Setelah ayat perintah umum itu turun, baru deh datang perintah yang lebih spesifik lagi. Kewajiban puasa itu ditetapkan untuk 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan. Sejak saat itulah, puasa Asyura statusnya menjadi sunnah atau sukarela, dan puasa Ramadan jadi satu-satunya puasa yang diwajibkan. Tapi, jangan bayangin Ramadan pertama itu kayak yang kita alami sekarang ya. Jauh banget. Ini adalah sebuah praktek baru bagi sebuah komunitas yang saat itu lagi menghadapi banyak banget tantangan berat. Slide ini benar-benar merangkum betapa beratnya kondisi saat itu. Bayangin aja, puasa 30 hari berturut-turut di tengah panas gurun yang terik dengan makanan yang sangat-sangat terbatas. Dan yang paling luar biasa, di tengah-tengah puasa itu, mereka harus bertempur dalam perang Badar. Ini benar-benar ujian iman dan ketahanan fisik yang ekstrim. Tapi, dari semua kesulitan tadi, ada satu aturan yang bikin semuanya jadi jauh lebih berat. Dan inilah jawaban dari pertanyaan kita di awal. Jadi, ini dia poin krusialnya. Awalnya, jendela waktu untuk makan itu singkat banget, yaitu cuma antara waktu maghrib atau matahari terbenam sampai sholat isya. Dan yang paling berat, kalau seseorang saking capeknya sampai ketiduran sebelum sempat makan, ya udah wassalam, dia harus lanjut puasa besoknya tanpa makan sama sekali. Ini kan praktis berarti puasa hampir 24 jam penuh. Aturan yang super berat ini akhirnya sampai ke puncaknya lewat sebuah kisah nyata yang mengubah segalanya. Kisahnya Kais bin Sirma, seorang petani. Setelah kerja keras seharian di ladang, dia pulang dalam keadaan lelah banget. Nah, pas istrinya lagi nyiapin makanan, dia ketiduran. Dan akhirnya kelewatan waktu makan yang singkat itu. Akibatnya, dia terpaksa lanjut puasa keesokan harinya, dan setelah hampir 2 hari tanpa makanan, dia pun pingsan. Peristiwa inilah yang jadi pemicu perubahannya. Nah, melihat penderitaan umatnya, Allah kemudian menurunkan keringanan. Ini adalah momen di mana rahmat ilahi turun untuk meringankan beban puasa. Coba deh lihat perbandingannya. Jelas banget kan bedanya? Aturan lama yang waktunya sempit banget, diubah jadi aturan baru yang ngasih kelonggaran sepanjang malam sampai fajar. Dan inilah cikal bakal adanya sahur, makan sebelum fajar, yang sekarang jadi bagian tak terpisahkan dari Ramadan kita. Dan kemudahannya nggak berhenti di situ. Ada lagi keringanan yang diberikan kepada mereka yang lagi dalam perjalanan jauh atau musafir. Mereka diizinkan untuk nggak berpuasa, tapi tentunya dengan syarat harus menggantinya di hari lain. Dan slide ini nunjukin sebuah prinsip yang penting banget. Waktu dalam sebuah perjalanan yang berat, Nabi Muhammad melihat ada beberapa sahabatnya yang maksain diri tetap puasa sampai kecapean. Beliau sampai bilang, mereka adalah orang-orang yang durhaka. Ini maksudnya bukan mereka melakukan dosa besar ya, tapi dalam konteks ini, mereka durhaka karena menolak rahmat dan kemudahan yang udah Allah berikan. Ini nunjukin kalau menerima keringanan itu justru bagian dari ketaatan itu sendiri. Jadi ya,
Semua rangkaian peristiwa inilah yang membentuk praktek Ramadan yang kita kenal dan kita jalani hari ini. Sebuah ibadah yang dibentuk lewat ujian berat dan juga welas asih yang luar biasa. Intinya begini, kewajiban puasa Ramadan itu nggak datang dalam satu paket jadi yang kaku, tapi melalui sebuah proses. Ia berkembang, beradaptasi, dan disempurnakan lewat pengalaman nyata umat muslim waktu itu. Ini adalah sebuah perjalanan dari aturan yang sangat berat menuju ibadah yang penuh dengan kemudahan dan rahmat. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sama-sama. Setelah tahu sejarah ini, setelah tahu kalau aturan puasa yang kita jalani sekarang adalah buah dari keringanan dan welas asih ilahi setelah masa-masa sulit dulu, bagaimana hal itu mengubah cara Anda memandang setiap rasa lapar dan dahaga yang Anda rasakan selama Ramadan? Coba direnungkan.